Bang, berapa lama data hitam kita akan bisa dibersihkan di BI checking atau slip OJK? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan gua akan berikan bocorannya dan jawabannya, durasi lamanya data kalian ter-blacklist atau masuk daftar hitam di slip OJK atau BI checking. Berapa lama sih data kita akan ter-blacklist atau masuk daftar hitam di slip OJK atau BI checking nih, Bang? Nah, ini teman-teman tolong perhatikan. Nah, teman-teman mulai sekarang jangan takut galbe pinjol lagi. Mulai sekarang teman-teman jangan takut galbe pinjol ya, karena ada masanya, ada masa durasinya. Data itu akan terhapus ya, atau data itu akan hilang. Data yang terblacklist dari OJK atau BCK akan bersih lagi. Nah, teman-teman mau tahu kan caranya bagaimana? Simak, tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum akan masuk ke dalam videonya, teman-teman klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar setiap gue upload video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Yang memiliki pertanyaan seputar galbe pinjol, silakan saja langsung ketikkan dalam komentar ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Video. Ada salah satu pertanyaan dari subscriber gue. Dia menanyakan seperti ini, ya. Bang, berapa lama data hitam kita akan bisa dibersihkan di BCD? Oke, ini salah satu pertanyaan yang masuk di dalam komentar YouTube dari Terus Video. Sebelum gue akan menjawab, gue akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah itu akan gue berikan referensinya, dan setelah itu akan gue berikan solusinya bagaimana untuk BI checking kalian. Dulu tidak ada yang namanya slip OJK. Dulu itu namanya BI checking. Jadi BI checking itu untuk mencatat histori atau skor kredit Anda. Ya. Namun sekarang dirubah namanya menjadi slip OJK. Jadi hanya berganti nama saja, untuk sistemnya sama saja. Jadi sekarang kita panggilnya slip OJK, bukan BI checking, karena sudah berganti nama. Selanjutnya, pertanyaan yang masuk ke dalam komentar ini, gua akan jelaskan, dengarkan, namun gua akan berikan referensi terlebih dahulu. Referensi yang pertama adalah, ya teman-teman perhatikan, ini. Kapan waktu terbaik agar nasabah bisa kembali mengajukan pinjaman saat namanya kembali bersih di BI checking? Lalu benarkah BI checking akan dihapus setelah 5 tahun? Tidak sama sekali, kecuali nasabah yang bersangkutan melunasi utangnya. Lalu benarkah BI checking akan dihapus setelah 5 tahun? Tidak sama sekali jawabannya, kecuali nasabah yang bersangkutan melunasi utang. Intinya, walaupun pihak bank baru melakukan BI checking 10 tahun kemudian, jika nasabah yang bersangkutan pernah melakukan penunggakan pembayaran atau cicilan, makanya akan tetap terdaftar di BI checking. Tidak ada patokan pasti berapa lamanya, biasanya terdaftar blacklist BI. Kecuali nasabah yang bersangkutan benar-benar melakukan pelunasan atas seluruh tunggakan yang dilakukan. Itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi katanya 5 tahun ke depan kalau Anda BI checking itu datanya bersih, ya katanya sudah 5 tahun, itu hanya mitos, ya hanya mitos saja. Mungkin seseorang sudah galbe 5 tahun tapi utangnya terlunaskan. Ada yang seperti itu. Kenapa ada yang seperti itu? Karena dia, seseorang tersebut yang galbe di pinjaman online atau di perbankan, tiba-tiba datanya bersih di slip OJK, itu biasanya diasuransikan, di cover oleh asuransi, makanya slip OJK-nya bersih, ya. Namun catatan pentingnya adalah kalau mau bersih Anda harus melunasi tunggakannya, ya. Jadi teman-teman jangan sedih dengan informasi tersebut, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Justru kalau teman-teman ya mungkin yang ekonominya minim atau ekonominya rendah, menengah, teman-teman jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena kalau Anda BI checking, data Anda kena slip OJK atau masuk slip OJK atau masuk daftar hitam, teman-teman justru bersyukur sekali karena teman-teman dipaksakan berhenti untuk tidak ngerimba lagi, untuk tidak menabung dosa lagi, untuk tidak berhutang lagi. Kalau Anda sudah menjadi kebiasaan memenuhi kebutuhan dengan cara utang, pinjem,
Paham? Maka teman-teman tidak akan bisa mendapatkan kemerdekaan dalam segi finansialnya. Apa? Karena Anda dikit-dikit hutang, Anda punya keuangan lagi untuk menutup hutang. Nggak ada selesainya, nggak ada kemajuannya Anda. Tapi kalau teman-teman BCking, enak. Lu mau beli sesuatu bisa ditahan. Ditahan dengan slip ojek Anda, bisa slip ojek Anda karena buruk. Tapi kalau teman-teman slip ojek aja bersih, ini justru sangat berbahaya sekali. Slip ojek Anda bersih itu bisa disalahgunakan. Ya, tapi kalau slip ojek Anda buruk, maka data Anda tidak bisa disalahgunakan. Biasanya penyalahgunaan data itu ada di kartu kredit, hati-hati. Jadi kalau Anda datanya bagus, nah teman-teman data bisa diajukan ke kartu kredit. Namun kalau dipinjol tidak bisa karena menggunakan online, menggunakan aplikasi, menggunakan verifikasi muka. Tapi gue dapatkan informasinya kalau untuk pengajuan kartu kredit hanya menggunakan KTP saja, dan skor kredit Anda statusnya bagus, maka teman-teman bisa daftar kartu kredit. Itu bisa disalahgunakan. Banyak sekali keuntungan, manfaat dari galbek pinjol. Jadi teman-teman mulai dari sekarang galbekan pinjol kalian sebelum Anda menyesal, sebelum terlambat semuanya. Karena bayangkan saja bro, data Anda bagus tapi disalahgunakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, dan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kenikmatan itu oleh orang lain. Sedih gak tuh? Sedih. Banyak sekali. Coba Anda renungkan, dari BCking Anda, dari si ojek Anda buruk, itu justru sangat untung Anda. Yang rugi siapa bang? Kalau misalkan BCking gue jelek, data gue masuk ke slip ojek. Yang rugi adalah perusahaan-perusahaan dari jasa keuangan, dari perusahaan perbankan, jasa keuangan seperti pinjol, seperti pengkreditan, seperti pegadaian dan lain sebagainya. Itulah perusahaan-perusahaan itu yang rugi. Seperti KVR, perusahaan-perusahaan KVR tidak akan bisa mendapatkan nasabah lagi. Kenapa? Nasabahnya anak-anak muda sekarang sudah banyak yang masuk slip ojek. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan sedih. Ingat, semakin orang banyak BI checking, semakin orang yang datanya masuk ke slip ojek, perusahaan-perusahaan jasa keuangan ini sudah ketar-ketir karena dia akan kehilangan konsumennya. Jadi teman-teman, buat BI checking durasinya, kalau Anda sudah melunasi utang, melunasi tunggakan kalian di perusahaan perbankan atau di pinjol legal, BI checking kalian pasti bakalan bersih. Tapi gue tidak menyarankan Anda untuk membersihkan BI checking kalian dalam kondisi ekonomi kalian sudah down, dalam kondisi ekonomi kalian atau keuangan kalian tidak mencukupi. Jangan dipaksakannya bro, lebih baik Anda prioritaskan kebutuhan kehidupan Anda sehari-hari kalian. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbek.